Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Kita berada di gelombang 107,9 FM di dalam acara Pajar Pengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebelum kita bekerja masing-masing, mari kita akan belajar firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Terima kasih Kang Joni, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini satu pelajaran ya buat kita semua. Temanya, mengapa Tuhan Yesus disebut domba. Padahal Tuhan Yesus, saudara-saudara, tapi kenapa disebut domba, ya? Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali, hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membacakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada hamba-Mu, karena hamba-Mu tidak mempunyai apa yang harus hamba-Mu katakan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu hamba-Mu mohon, berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu dan hamba-Mu mohon Bapa berkati firman Tuhan ini, jangan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, itulah doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang berjudul mengapa Tuhan Yesus disebut domba, atau mengapa orang Kristen juga disebut domba, ya saudara-saudara. Yang pertama kali yang mengatakan domba itu, saudara-saudara, ya, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu disebut domba. Saudara jangan kecewa, ya, jangan kecewa kita disebutkan domba, ya, sebutkan domba. Domba itu, saudara-saudara, adalah binatang yang jinak, ya, binatang yang jinak yang jarang memberontak. Tetapi saudara-saudara, domba itu adalah binatang yang cepat tersesat, ya, mengambil jalannya sendiri, ya, seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nanti kita akan membaca ayatnya. Jadi manusia itu sebagai domba yang penurut tapi cepat tersesat. Nah, saudaraku, yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba dan pengikutnya itu adalah disebut domba juga oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pasal 1 ayat 29, saudara-saudara, sampai 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian, daripadaku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pernyataan Rasul Yohanes itu melihat pada waktu itu, saudara-saudara, Rasul Yohanes dengan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus datang kepadanya. Ya, datang kepadanya untuk bergabung dengan murid-murid Rasul Yohanes. Pada waktu Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus datang kepadanya, maka langsung Rasul Yohanes mengatakan, ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihat, anak domba Allah." Jadi yang pertama kali Yesus dikatakan anak domba Allah itu, yaitu Yohanes, saudara-saudara. Lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk yang mengaku beragama Kristen, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, atau anak domba Allah itu datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Artinya semua orang, semua orang, siapapun orangnya, dari suku manapun, saudara-saudara, kalau menerima Tuhan Yesus Kristus, itu akan diampuni dosanya. Mengapa saudara-saudara Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa manusia? Karena saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 1, saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu Pak Apin, Pak Apin ira gara balik atuh euy lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk Pak Apin saja atau untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang, semua orang dari seluruh muka bumi ini. Siapa yang ingin diampuni dosanya harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus itu secara Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu roh Allah. Roh Allah yang menjelma menjadi manusia melalui proses oleh rahim Bunda Maria. Dia lahir sama dengan manusia. Mengapa saudara-saudara Yesus lahir seperti manusia? Karena yang akan diselamatkan itu manusia. Manusia ciptaan Allah atau pembentukan Allah yang sempurna. Hanya manusia yang diciptakan atau yang dibentuk oleh Allah dengan sempurna. Dengan sempurnanya bagaimana saudara-saudara? Kalau binatang sebesar apapun, sebesar gajah yang besar, dia tidak memiliki roh. Dia tidak memiliki roh. Cuma dia memiliki jiwa dan tubuh. Kalau manusia memiliki jiwa, tubuh, dan roh. Nah, oleh sebab itu, manusia ini sangat paling sempurna ciptaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dengan Rasul Yohanes itu selisih 6 bulan. Selisih 6 bulan secara lahirnya. Jadi terlebih dahulu adalah Rasul Yohanes, baru Tuhan Yesus dilahirkan. Selamat pagi nih yang dari kota Sabu, Pak Mado Awan boleh tari. Selamat pagi Bapak, di sana sudah jam 6 mungkin ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mengapa untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut domba juga, disebut domba juga, karena Tuhan Yesus juga disebut domba oleh Nabi Yesaya, Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa manusia itu cepat tersesat seperti domba, Karena manusia ini seperti domba, oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia juga disebut oleh Rasul Yohanes anak domba Allah. Yuk kita baca dalam Yesaya, Pak Mado, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Yuk kita dengan pelan-pelan belajar firman Tuhan Temanya tadi mengapa Tuhan Yesus disebut domba. Nah, kita akan membaca Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ibu Yohana, kamana bae atuhnya karak muncul. Kita Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mengapa Tuhan Yesus disebut domba? Nah, nanti kita akan membaca di ayat yang terakhir. Oleh sebab itu jangan tinggalkan ya, Bang Apin, Pak Mado, Ibu Yohana, Yanti, jangan tinggalkan. Mengapa Yesus disebut domba? Ya, nanti ayat terakhir akan dibacakan. Jadi kata Yesaya tadi 53 ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi manusia itu dengan cara mengirimkan Roh Allah, yaitu menurut saya Roh Allah pribadi yang kedua. Karena dalam kata Allah itu menurut iman Kristiani, saudara, bukan kata nama, tapi seolah-olah kata lembaga. Ya, Allah itu kata lembaga. Karena apa? Karena di dalam kata Allah itu ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama yaitu yang disebut Yahweh atau Yehuwa, atau yang disebut Bapa. Jadi kalau kita berdoa, ya, Bapa kami dalam kerajaan sorga, ya, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Karena bangsa Israel itu tidak berani mengatakan Yehuwa, saudara-saudara, atau Yahweh, maka ditulisnya dalam Alkitab YHWH, ya, karena saking tabunya dengan nama ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi anak-anak domba Allah, jangan berpisah. Ya, jangan berpisah. Pak Apin, Pak Mado, Yanti, Ibu Yohana, jangan berpisah dari kelompok. Ya, kalau saya sering perhatikan, lihat ya keadaan di lapangan gitu, saudara-saudara, apapun binatang itu, saudara-saudara, kalau terpisah dengan teman-temannya, maka bahayanya besar. Ya, bahayanya besar. Akan disergap oleh harimau, oleh singa, dan binatang buas. Tapi kalau kita berkelompok, saudara-saudara, ya, kalau kita berkelompok, saudara, binatang-binatang yang buas itu agak segan juga, ya. Demikian juga kalau kita memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Ini hati-hati. Kita akan disergap oleh iblis, oleh singa. Singa itu adalah gambaran iblis, ya, Bu Yohana, Yanti, Pak Mado, Pak Apin. Singa itu adalah gambaran iblis. Bahwa singa itu setiap saat berkeliling mencari mangsa, yaitu kita-kita, ya. Oleh sebab itu jangan kita tinggalkan ibadah kita, kita berkelompok, kita bersatu, kita memuji Tuhan. Jangan salah kaprah kita berkumpul menceritakan orang lain. Kita berkumpul malah bergosip, ya, bergosip. Jangan Tehana, Yanti, jangan ya, Pak Mado, jangan bergosip. Kita berkumpul untuk bersatu di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan setiap orang yang percaya kepadanya disebut sebagai domba pula, dan akan digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita baca dalam Yohanes teh Yohana, ya, Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga.
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih, Pak Jajat, ya Pak Jajat yang ada di Tangerang, udah pulang dari Cigurubungnya Pak, ya, udah pulang belum? Saya nggak sampai ketemu dengan Pak Jajat ya, maaf ya Pak Jajat, karena saya ada kesibukan lain setiap waktu ya. Jadi saya nggak bisa ketemu dengan Pak Jajat di Cigurubung. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini firman Tuhan itu sebenarnya bukan untuk orang Indonesia, ya. Firman Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Israel, saudara-saudara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, saudara-saudara. Tetapi karena kemurahan Allah, saudara-saudara, bahwa ya dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama tadi, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kita di sini saudara-saudara terbawa ya, karena kita ada di dunia ini dan kita mempunyai dosa, maka Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa kita. Dalam ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, di sini dikatakan, saya bacakan kembali, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang disebut domba-dombaku itu adalah setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya. Karena Yesus itu adalah anak domba Allah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut domba, ya saudara. Jangan kecewa saudara-saudara ya, jangan kecewa. Kita disebut domba karena Yesus juga disebut domba Allah. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut domba. Bapak Ibu, mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Di ayat yang selanjutnya dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain itu adalah orang-orang yang percaya di luar bangsa Israel, di luar suku Yahudi, ya, suku Yahudi. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya kandang ini bangsa, ya saudara-saudara, bangsa Israel atau suku Yahudi. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang domba ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di seluruh dunia, ya di seluruh dunia, kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu adalah domba-dombanya, gembalaannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kejadian seperti kemarin, waktu Natalan. Natalan itu bukan di Israel saja, saudara-saudara, ya, yang merayakan Natalan itu, tetapi di seluruh dunia. Ya, dikatakan di sini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, ya, harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bangsa-bangsa di luar Israel, di luar Yahudi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dituntunnya, ya, akan dituntunnya. Kalau kita mau dituntun, pasti kita mendengarkan suaranya. Ya, bagaimana caranya kita, saudara-saudara, mendengar suara gembala itu? Ya, mendengar suara gembala itu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, sudahkah kita mengenal suara gembala itu?
Gimana Mang Apin? Gimana Pak Mado? Gimana Yanti? Gimana Bu Yohana? Gimana Pak Jajat? Ya, apakah kita sudah kenal dengan suara itu? Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sedangkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2025 tahun yang lalu. Bagaimana kita mendengar suaranya? Salah satunya untuk kita mendengar suara gembala itu adalah dengan membaca firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Sering saya katakan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bagi Bapak Ibu pendengar Radio Citra Kasih yang belum punya Alkitab dan mau membaca Alkitab, saya siapkan. Ya, saya siapkan. Di rumah masih ada beberapa Alkitab. Bahasa Sunda masih ada 7 Alkitab, saudara-saudara ya. Puji Tuhan ya. Nggak apa-apa Pak Jajat. Salam, puji Tuhan kami sudah kembali ke Tangerang. Dan maaf tidak dapat mengunjungi Bapak Martin sewaktu-waktu kami ke Ciranjang. Ya puji Tuhan Pak, terima kasih ya. Tidak apa-apa, tapi kita ketemu seminggu 3 kali ya Pak dengan saya ya. Dengan saya, puji Tuhan Pak Jajat di Tangerang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendengar suara gembala kita, suara gembala kita, hanya satu-satunya adalah kita harus membaca firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pada suatu kali saya ketemu dengan seorang ibu. Dia mengatakan, bagaimana Pak Martin kalau ingin hidup tenang? Saya katakan, ibu sudah tenang. Rumah sudah bagus dibandingkan dengan rumah saya. Kekayaan dan sebagainya ibu sudah cukup. Mengapa tidak tenang? Gak tahu Pak Martin kan. Kalau ibu ingin hidup tenang, saya katakan sama ibu itu, ibu baca firman Tuhan. Aduh Pak Martin, kalau saya baca firman Tuhan gak kelihatan katanya. Langsung ngantuk. Memang itu saudara-saudara. Kalau kita baca firman Tuhan atau baca Alkitab, langsung ngantuk saudara-saudara. Jadi kalau saudara tengah malam tidak bisa tidur, saudara baca aja Alkitab, nanti ngantuk saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, maaf saya bukan menyombongkan diri. Saya membaca firman Tuhan itu dari sejak tahun 1964 sampai hari ini, tetapi belum hafal itu Alkitab saudara-saudara. Saya setiap hari saudara-saudara saya baca Alkitab karena saya mempersiapkan renungan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mengapa kita harus baca Alkitab? Dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau tidak adalah halangan, nanti hari Kamis saya akan membawakan satu pelajaran. Mengapa pentingnya kita membaca Alkitab. Jadi saudara-saudara, kalau kita sedang membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan suara Allah. Ya, jadi kalau kita sedang membaca firman Tuhan, kita sama dengan mendengarkan suara Allah. Tetapi kalau kita sedang berdoa, Allah yang sedang mendengarkan suara kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita jangan licik ya, jangan licik. Suara kita saja yang ingin didengarkan oleh Allah, tetapi kita tidak mau mendengarkan suara Allah. Namanya itu licik. Orang licik itu pika sebelen. Pika sebelen saudara-saudaraku ya. Ya. Pika sebelen itu menyebalkan ya. Orang licik itu menyebalkan. Oleh sebab itu mari kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita baca firman Tuhan. Saya tekankan, mari kita baca firman Tuhan, karena kalau kita baca firman Tuhan, seolah-olah firman Tuhan itu petunjuk jalan untuk kita bisa masuk ke kota Yerusalem yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Petunjuk saudara-saudara Alkitab itu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam Yohanes pasal 10
Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal mereka, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Yang dikatakan ini oleh Rasul Yohanes, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pengalaman hidup saya, rasanya saudara-saudara, sekalipun kita kekurangan secara materi yang duniawi, tapi hati kita, kalau kita selalu mendengarkan suara Tuhan, maka ada rasa damai dalam hati kita. Rasa damai dalam hati kita. Dan saudara-saudara, apa yang saya rasakan itu waluya. Waluya itu apa, Pak Jajat? Waluya itu waktu perlu ayah, Pak Jajat, Teh Yohana, Yanti. Jadi kalau kita memang mengikuti Tuhan, Tuhan cukupkan. Seperti kalau kita memelihara domba, memelihara binatang, sang penggembalanya apa yang punya selalu menyediakan makanan. Selalu menyediakan makanan. Makanannya disediakan, airnya disediakan. Itu waluya namanya. Waktu perlu ayah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ingin seperti itu? Yuk kita baca firman Tuhan setiap hari dengan setia. Karena pengalaman saya, saudara-saudara, kalau saya membaca firman Tuhan itu pada umumnya waktu keadaan senggang, sepi, saudara-saudara. Kalau saya membaca satu judul cerita, rasanya saudara-saudaraku, seperti kita berhadapan. Kita sedang ngobrol. Seandainya kalau saya bisa ketemu dengan Pak Jajat dari Tangerang, saya ngobrol dengan Pak Jajat, saya akan berhadap-hadapan. Demikian juga kalau kita ngobrol dengan Allah dengan cara membaca Alkitab, coba renungkan saudara-saudara, rasanya Allah atau Tuhan Yesus itu ada di depan kita. Pengalaman saya, saudara, kalau saya membaca dalam surat Rasul Paulus, saya rasanya Rasul Paulus itu ada di depan saya. Kalau saya membaca sejarah Rasul Petrus itu ada di depan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini janji Tuhan, Bapak Ibu, janji Tuhan, janji Tuhan kepada setiap orang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita menerima Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, kita tidak akan binasa. Binasa itu adalah kita hidup di dalam penyiksaan api. Kata Pak Jajat, berkatku butuh. Pak, kalau berkatku butuh itu, saudara, Tuhan telah menyediakan berkat. Tuhan tidak memberikan berkat menurut saya, Pak Jajat, tapi Tuhan menyediakan berkat. Berbeda kan, Pak? Kalau Tuhan memberikan berkat diukur, Tapi kalau Tuhan menyediakan berkat, Pak Jajat, kita tinggal mengambilnya, tinggal mengambilnya. Seperti salah satu contoh, umpamanya kalau kita menyimpan padi di gudang.
Ya, di padi di gudang. Kalau saya memberi Pak Jajat mungkin hanya 1 karung, tapi kalau Pak Jajat ngambil sendiri semaunya Pak Jajat. Demikian juga saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih, ya Iput ya. Ya, Tuhan tidak memberikan berkat, tapi Tuhan menyediakan berkat tergantung kepada kita, Put. Ya, pada kita. Berapa kita mau ngambil berkat itu? Silahkan. Ya, silahkan. Dengan cara, saudara-saudara, apa yang saya alami, saudara-saudara, bagaimana caranya mengambil berkat itu. Waktu saya masih belum bekerja dulu, bapak saya mengatakan demikian. Ya, bapak saya mengatakan demikian. Sebelum kamu mencari yang duniawi, Tin, cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Saya tanya sama bapak saya, bagaimana caranya, Mbah, untuk mengambil kerajaan Allah itu, mencari kerajaan Allah itu. Bapak saya mengatakan ada 4 perkara, saudara-saudara ya, ada 4 perkara. Yang pertama adalah berdoa dengan setia setiap hari. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan dengan setiap hari. Ya, saudara-saudara. Yang ketiga berpuasa, saudara-saudara. Berpuasa ini sangat penting ya, sangat penting saudara-saudara. Pada waktu kita mendapat permasalahan, pada waktu kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara, ya, jadi doa, baca firman Tuhan, dan puasa. Dan untuk kuncinya, saudara-saudara, kita harus belajar mengembalikan milik Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan itu, saudara-saudara, adalah kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan 1/10 dari penghasilan kita. Itu kunci hidup, saudara-saudara, pendengar Radio Citra Kasih, di mana saja berada. Kalau saudara ingin hidup diberkati oleh Tuhan, ada 4 kunci, yaitu berdoa, baca firman, puasa, dan kembalikan milik Tuhan dalam Malaiki 3, ya, Malaiki 3 ayat yang ke-10, Ibu Loina. Ya. Jadi saya katakan tadi, Ibu, menurut saya Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita. Tapi Tuhan menyediakan berkat untuk setiap orang. Menurut kemampuannya, menurut keinginannya, berkat dari Tuhan. Tuhan menyediakan di gudangnya, ya, di gudang Allah. Berkat untuk semua orang, ya. Berkat untuk semua orang, Kang Wawan. Ya, Wawan yang ada di Cideras, Ibu Loina yang ada di Depok, Kang Wawan yang ada di Cideras. Jadi Kang Wawan, menurut saya katakan lagi, Tuhan tidak memberikan berkat untuk kita. Tapi Tuhan menyediakan berkat untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Jadi Kang Wawan, kalau Kang Wawan ingin diberkati Tuhan, ambil sendiri di gudang Allah semaunya, ya, semaunya. Dengan cara saya katakan tadi, untuk mengambil berkat dari Allah itu adalah, menurut pengalaman saya, ada 4 perkara, Kang Wawan. Yang pertama adalah berdoa dengan setia, ya, baca firman Tuhan dengan setia, dibantu dengan berpuasa, dan yang keempat, kembalikan milik Tuhan. Nah, di dalam mengembalikan milik Tuhan ini, bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu menjadi viral, saudara-saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang pro dan kontra tentang mengembalikan milik Tuhan ini. Kita turut aja Alkitab. Ya, turut aja Alkitab. Kalau kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, saya katakan tadi sekali lagi, mengambil berkat dari Tuhan itu adalah dengan cara berdoa, ya, saudara-saudara, baca firman Tuhan, berpuasa, dan mengembalikan milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita sudah benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus, hidup kita akan diperhatikan oleh Sang Gembala. Pada waktu kita memanggil, pasti dijawabnya. Dalam hari-hari ini, saudara-saudara, saya punya pergumulan. Ya, saya minta kepada Tuhan, saya dengan doa, dengan puasa, saudara-saudara, semuanya Tuhan jawab.
Ya, permasalahan pergumulan saya ini kurang lebih 90% lagi sudah Tuhan yang jawab, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhatikan kita. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 34 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku pendengar dari Citra Kasih, kuncinya mencari kerajaan Allah itu saya katakan tadi, ya. Saya berulang-ulang supaya masuk dalam hati saudara dan saudara melakukannya. Yang pertama, masih ingat? Yaitu berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, kembalikan milik Tuhan. Kemana mengembalikannya, saudara-saudara? Bukan kepada Pak Pendeta, tapi kepada rumah Tuhan, yaitu gereja. Nanti Bapak Pendeta yang mengaturnya. Saya mah nggak mau memberikan karena takut pendeta menjadi kaya. Terserah, saudara-saudara. Yang penting kewajiban kita mengembalikan milik Tuhan, laksanakan. Tuhan tidak akan saudara, Tuhan tidak akan Tuhan akan melihat hati saudara, ya Ibu Karwina. Ibu Karwina, amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Karwina. Ya, jadi kalau kita ingin hidup ya dicukupkan oleh Tuhan itu, di sini dikatakan tadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa Ibu Karwina, saya katakan tadi, Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita, tetapi Tuhan menyediakan, ya. Tetapi Tuhan menyediakan berkat untuk Ibu Karwina, untuk Kang Wawan, untuk Ibu Loina, untuk Iput, untuk Yanti, untuk Teh Yohana, untuk Pak Mado, untuk Pak Apin. Tinggal kita mengambilnya. Ya, tinggal kita mengambilnya. Bagaimana katanya kalau saya ingin mengembalikan Tuhan, mengembalikan berkat Tuhan itu, saya bagikan kepada tetangga-tetangga saya. Itu baik, saudara-saudara. Ya, itu baik. Tetapi saudara-saudara, menurut Alkitab, kembalikan ke rumah Tuhan. Ya, kalau zaman dahulu itu, kembalikan milik Tuhan itu ke rumah Tuhan. Untuk dipakai, saudara-saudara, ya, untuk dipakai keperluan ibadah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengatakan, upamanya gaji saudara 10 juta, persepuluhannya 10 juta, saudara bagikan ke tetangga, itu baik. Itu baik, saudara-saudara, ya. Tetapi saudara, menurut Alkitab, perpuluhan saudara itu harus dikembalikan kepada rumah Tuhan atau gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang kami pakai, ya, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita mempunyai persepuluhan dikasih sama orang lain, itu baik. Tetapi alangkah baiknya persepuluhan kita ini dikembalikan kepada rumah Tuhan. Ya, kepada rumah Tuhan. Untuk kebutuhan-kebutuhan
rumah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikatakan, sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya belajar, saudara. Memang kekhawatiran itu ada, saudara-saudara, tidak bisa hilang. Tetapi kita jangan khawatir bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, waluya, Ibu Karwina. Ya, Kang Wawan, waluya. Tahu nggak Kang Wawan artinya waluya? Teh Karwina tahu nggak artinya waluya? Kalau pada umumnya artinya waluya itu kan selamat ya, bukan ya. Tapi artinya waluya itu, saudara-saudara, menurut saya adalah waktu perlu ayah, ya, waktu perlu ayah ya, saudara-saudara. Kalau kita benar-benar mencari, ini pengalaman saya, bukan teori, ya, bukan teori. Tuhan selalu menyediakan segala-galanya. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, seperti apa sih mencari kerajaan Allah itu? Bukan kita hanya melakukan ibadah saja, saudara-saudara, dengan cara kita ke gereja, membaca firman Tuhan, ya. Tanpa melakukan firman-Nya kita akan diusir, saudara-saudara, ya. Tanpa kita melakukan firman-Nya kita akan diusir dari hadapan Allah. Hati-hati, saudara. Jangan berbangga hati kita, saya sudah ke gereja tiap hari, ya, saudara-saudara. Apalagi kalau kita melihat kesibukan-kesibukan di bulan Desember. Aduh, saudara-saudara, melelahkan ya untuk kita mengatur acara Natalan kita. Nah, saudara-saudara, sekalipun kita setiap hari, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diusir oleh Tuhan. Ya, coba kita baca, Ibu Karwina, Matius 7, Bu. Kang Wawan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Minum dulu ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu, saya katakan tadi, bukan kita sering datang ke gereja, ya, bukan kita hanya memberi persembahan, bukan kita hanya bernyanyi, ya, saudara-saudara, tapi kita harus melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu seperti apa, saudara-saudara, melakukannya? Ya, firman Tuhan sering saya katakan Alkitab kita, Alkitab yang terkaya, saudara-saudara. Alkitab kita ini 66 judul, ya, saudara-saudara. 66 judul, 1189 pasal, 30.824 ayat. Ya, Alkitab kita ini. Ayat yang mana, firman yang mana yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk menghilangkan isi Alkitab, tapi menegaskan, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengatakan, perintah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah, saudara-saudaraku, kesimpulan dari Alkitab kita ini hanya 2 ayat yang Tuhan meminta kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap akal budimu, dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan berbangga hati kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Contohnya seperti saya.
Saya dari tahun 2009, saudara-saudara, ya, melayani firman Tuhan di Radio Citra. Jangan berbangga hati, saudara-saudara, ya, jangan berbangga hati. Karena belum tentu, ya, belum tentu saya yang setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu Tuhan berkenan kepada perbuatan saya. Kalau saya tidak melakukan perintah Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar. Saya juga belum bisa, saya juga belum sempurna, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, untuk kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, jangan ragu atau jangan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan Yesus itu adalah domba Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan ragu, ya, jangan ragu bahwa Yesus itu Tuhan. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Mengapa Yesus disebut domba, saudara-saudara? Karena dengan alasan Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan akan turun yang kedua kalinya. Inilah yang harus kita perhatikan. Untuk apa datang yang kedua kalinya? Untuk menghakimi semua orang, ya. Pada waktu nanti orang-orang yang mati dibangkitkan dan akan dihakimi. Saudara, kita akan melihat, ya, saudara, kita akan melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Karena Tuhan Yesus itu super banget, ya, super banget. Dia dilahirkan, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia akan turun yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Jadi menurut Alkitab, di surga itu baru ada Tuhan Yesus Kristus. Belum ada seorang pun yang telah naik ke surga. Demikian juga saudara-saudara, belum ada seorang pun yang telah pergi ke neraka. Belum ada. Apakah Pak Martin pernah ke sana? Belum, saudara-saudara. Saya belum ke sorga, saya belum ke neraka. Tetapi saya membaca firman Tuhan. Ya, karena orang naik ke sorga atau orang pindah ke Yerusalem yang baru, saudara-saudara. Karena menurut Alkitab kita semua tidak akan masuk sorga, saudara-saudara. Kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian juga orang yang di neraka, saudara-saudara. Ya, di neraka belum ada seorang pun yang telah ke neraka. Mengapa, saudara-saudara? Karena semua orang belum dibangkitkan, ya, belum dibangkitkan. Karena dalam kata Alkitab, di dalam Alkitab bahwa orang yang bisa masuk kota Yerusalem yang baru itu adalah setelah kita dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian juga yang akan bisa masuk ke neraka itu setelah dibangkitkan dan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Jadi di neraka dan di surga itu belum ada orang, saudara-saudara, ya, belum ada orang. Tetapi kalau kita ingin masuk kota Yerusalem yang baru, ya, saudara-saudara, harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran ini, mengapa Tuhan Yesus disebut domba? Karena saudara-saudara, menggantikan manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari hukuman kekal. Yesus seperti domba itu gambaran, saudara-saudara. Gambaran dari, saudara-saudara, seperti Ishak anak Abraham yang akan dikorban tetapi diganti oleh Allah dengan domba. Ya, jadi gambaran Yesus sebagai domba Allah itu gambaran, ya. Harusnya Ishak yang harus mati tetapi diganti dengan domba, saudara-saudara. Maka dombalah yang mati. Yuk kita baca ayatnya. Kejadian 22 ayat 6 sampai 13. Lalu Abraham mengambil kayu itu,
kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anakku domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada bapakku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut anak domba Allah, gambaran waktu Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak, ya, diganti dengan domba. Demikian juga harusnya kita yang mati, manusia yang mati kekal, tapi dengan kasih Allah, saudara-saudara, Allah menggantikan dengan Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya hanya hafal lagu, hanya beberapa lagu saja, ya, tidak semua saya hafal. Saya pada pagi hari ini ingin bernyanyi. Yuk kita bernyanyi, yuk, siapa saja, ya, saudara-saudaraku yang ada di sekitar Radio Citra Kasih, ya, dari Pasir Nangka, Pasir Sere, Sesepan, Jatinunggal, Palalangon, Cigurubu, Rawaselang. Yuk kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sekalipun dalam pujian ini tidak semerdu yang lain, tapi saya rindu untuk memuji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu telah selesai membacakan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu mohon berkati firman Tuhan itu jangan kembali dengan sia-sia. Hiburkanlah saudara kami dengan firman Tuhan. Kuatkanlah dan tetapkanlah untuk mendengar firman Tuhan, supaya saudara-saudara hamba-Mu merasa bahwa firman itu hidup di dalam dirinya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Di mana saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan tolong jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan ya Bapa. Di mana saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan dalam pergumulan hidupnya, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan jalan keluar untuk mengatasi pergumulannya. Demikian juga hamba-Mu mohon Bapa, untuk saudara kami yang mendengar firman Tuhan dalam kesusahan. Tuhan, firman Tuhan yang akan menghibur saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga mohon untuk kami yang berkumpul di studio ini, untuk keluarga Pak Joni dan keluarga hamba-Mu sendiri. Berikan hamba-Mu berkat kesehatan tubuh jasmani maupun tubuh rohani, dan kami berikan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Apin, untuk Pak Aji di mana saja berada. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Aji, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena Pak Aji masih dibutuhkan oleh pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, para pejabat dari tertinggi yang tersampai terendah di seluruh pelosok Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.